Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin teman-teman semuanya sekarang udah berada di umur-umur yang menghadapi krisis cukup epik ya. Jadi biasanya kalau di umur 16 ke atas atau 17 ke atas itu udah mulai memahami tentang apa sih itu percintaan, apa sih suka sama lawan jenis, terus habis itu aku harus bagaimana nih menyikapi doi. Nah, saya Adon dari Baiti Janati. Banyak teman-teman yang bercerita tentang Don, kok aku nih ini ya cepet banget ya ditinggalin doi pas lagi sayang-sayangnya, dan dia tuh lebih cepat mencari penggantiku, kayak nggak ngelihat perasaanku gitu loh. Jadi teman-teman di situ tuh banyak yang mengeluhkan kenapa sih hubungannya itu terlalu singkat di hubungan yang masih muda ini. Dan sebenarnya itu back to basic teman-teman semuanya. Back to basic itu seperti apa? Jadi ketika kita ingin menjalin hubungan dengan seseorang, yang patut kita pertanyakan pertama kali adalah apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Karena ketika kita membantu untuk membahagiakan orang lain, yang harus kita bahagiakan pertama adalah diri kita sendiri. Nah, itu kenapa banyak teman-teman yang mengeluhkan, kenapa sih kok aku udah sama orang yang aku idam-idamkan tapi tetap gak bahagia, aku udah sama orang yang aku inginkan tapi aku tetap gak bahagia, atau malah dia ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya. Banyak sekali problematika anak-anak muda sekarang yang merambah ke situ karena belum memahami arti who am I-nya. Di buku Pernikahan Impian yang pernah saya baca di buku antara kompilasi banyak penulis, di situ dikatakan bahwa ketika kita ingin membahagiakan orang lain, maka selesailah dengan konsep diri sendiri. Paling tidak ada 3 konsep ya. Yang pertama adalah upgrading, selecting, sama yang terakhir adalah yang pertama adalah cleansing, upgrading, dan selecting. Nah, untuk teman-teman semuanya, apa sih 3 konsep itu? Kenapa itu menjadi konsep yang mendasar? Nah, sebenarnya konsep yang mendasar yang paling awal adalah memahami diri sendiri. Ketika kita memahami diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk memahami orang lain. Kenapa? Karena analoginya seperti ini. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri nggak bahagia? Ibaratkan lilin, ibaratkan cahaya, kita adalah cahaya lilin. Kalau misalnya kita kena api, meleleh, lingkungan sekitar emang terang, tapi pada akhirnya kita akan habis. Nah, jangan sampai kayak lilin. Kita harus bisa membahagiakan dan terbahagiakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana yang caranya? Pertama adalah cleansing. Cleansing adalah tentang bagaimana untuk kita berdamai dengan masa lalu yang kita punya. Ibaratkan kita punya banyak dosa di masa lalu, punya sisi kelam di masa lalu, nah itu kita selesaikan dulu satu persatu, lama-kelamaan juga semuanya akan habis. Karena banyak dari kita yang susah untuk bercerita, susah untuk mengungkapkan, dan kadang lebih memilih untuk tak pendem dewe ya, atau ceritanya buat aku sendirilah, aku nggak bakal share ke orang lain. Nah, itu lama-kelamaan masalah itu akan menumpuk dan menjadi satu. Ketika masalah itu menjadi satu, itu juga akan menjadi problematika baru, teman-teman. That's why kita harus memahami diri kita secara penuh, secara utuh, kini dan nanti. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba untuk ke ranah selanjutnya, ingin banyak membantu orang lain, selesailah dengan diri kita sendiri. Ibaratkan nih, kita mau sodakoh banyak, apa sih yang harus kita selesaikan? Ya udah, kita selesaikan perekonomian kita sendiri, primer kita selesaikan dulu, kewajiban-kewajiban kita selesaikan dulu. Ntar kalau udah sangat mencukupi, teman-teman bisa banget buat ngebantu orang secara luas. Bukan berarti Mas kalau penghasilanmu sedikit berarti nggak boleh sedekah, bukan seperti itu. Tetapi dengan kemampuan yang kita punya, kita bakal lebih tahu, oh kapabilitas aku tuh sekarang ada di sini, berarti aku harus mengeluarkan kos segini. Sama teman-teman, kayak kita memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang itu seperti apa? Jadi misal, aku belum sepenuhnya sayang sama diriku sendiri, berarti PR-ku adalah untuk mencintai diriku sendiri. Setelah itu, ketika kita udah selesai mencintai diri kita sendiri, udah paham, aku nih orangnya seperti ini, visi misi kehidupanku seperti ini, itu akan memudahkan kita ke tahap selanjutnya, yaitu selecting.
Nah, selecting itu apa? Selecting itu adalah proses untuk, oh dia cocok sama aku, oh dia nggak cocok sama aku. Jadi aku harus memposisikan diri seperti ini. Jadi kemungkinan buat pemberi harapan palsunya lebih sedikit ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang cewek nih terutama, biasanya banyak yang, tapi dia dulu tuh janji sama aku gini mas. Nah itu emang banyak cowok yang mau enaknya aja tanpa berkomitmen. Banyak teman-teman yang ketika ceweknya, mas aku tuh mau minta kepastian, tapi cowoknya akhirnya malah mengalihkan ke pembicaraan lain. Untuk teman-teman akhwat semuanya, jangan mau menikah sama ikhwan atau laki-laki yang tidak bisa memberimu kepastian. Satu poin, buat ikhwan, buat akhwat semuanya, jangan sampai mau sama cowok yang nggak mau memberi kepastian atau mau enaknya aja. Karena beberapa tahun ke depan, kata Raditya Dika adalah seperti ini. Aku meyakini bahwa setiap orang tuh nggak bisa berubah. Aku meyakini bahwa setiap orang tuh nggak bisa berubah. Karena orang itu terbentuk dengan kelebihannya dan kekurangan masing-masing. Lama banget kan ya, selama misalnya nikah di umur, aku sekarang 21, mungkin 3 tahun lagi 24. Berarti dia selama 24 tahun itu, di masa kecilnya, masa remajanya, hingga masa hampir dewasanya, itu dibentuk dengan lingkungan sekitar. That's why akan lebih susah untuk merubah sifat orang lain daripada membentuknya. Itu kenapa? Mari kita pikirkan sama-sama, apakah kita akan mau untuk hidup selamanya dengan orang yang ada di depan kita atau pasangan yang kita pilih saat ini. Itu perlu menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena kita itu ketika menikah, walaupun saya belum menikah loh ya, ini adalah yang terbangun selama saya membaca dan mendengarkan cerita dari guru-guru saya. Ketika kita menjalin sebuah pernikahan, yang kita terima adalah bukan nyamannya saja, yang kita terima bukan senangnya saja. Jadi kita menikahi orang itu bukan berdasarkan apa positifnya saja, tapi kita juga menikahi apa yang menjadi negatifnya. Nah, yang menjadi PR adalah, kalau sama senangnya sih mungkin semua orang mau ya, tapi apakah kita pernah bertanya, apakah saya mau untuk menghabiskan waktu bersama orang yang punya kekurangan seperti ini? Dan sisi lainnya lagi, apakah dia juga mau menghabiskan sisa waktunya untuk orang yang punya kekurangan seperti saya ini? Nah, itu perlu menjadi pertimbangan di proses selecting ini. Setelah proses cleansing, memahami diri sendiri, terus habis itu kita memahami apa yang harus kita perbaiki, meminta ampun terhadap dosa-dosa yang kita miliki, lalu kita menseleksi. Sebelum seleksi, itu ada salah satu sesi yang namanya upgrading nih teman-teman. Kadang kita memilih orang, aku pengennya orang yang A, aku pengennya orang yang B, punya kelebihan ini. Misalnya ada 4 kriteria, orangnya cantik, keluarganya bagus, terus habis itu hartanya baik, terus yang terakhir ada agamanya baik. Aku pengen semua tipe itu aku dapetin semua, tapi teman-teman lupa satu hal, bahwa orang yang baik akan mendapatkan orang yang baik pula. Jadi sebelum kita mendapatkan orang yang baik, ketika kita berharap untuk mendapatkan orang yang baik, maka yang pertama harus kita lakukan adalah untuk memperbaiki diri. Nah, apa sih bentuk memperbaiki diri? Yang pertama tadi kayak misalnya proses de-cleansing tadi. Proses cleansing adalah proses memahami diri sendiri. Itu adalah salah satu bentuk upgrading ya teman-teman. Nah, kalau misal sekarang teman-teman masih suka rebahan, bayangkan ketika teman-teman besok menikah dan kebiasaannya masih rebahan, malas buat kerja, terus ngapa-ngapain juga malas, apalagi malas buat mencari ilmu. Ibaratkan kita itu adalah sebuah gelas, kita adalah gelas yang nggak akan pernah penuh ketika kita selalu bermalas-malasan, ketika kita nggak mau bergerak, ketika kita selalu rebahan setiap hari. Rebahan boleh, asal kita udah benar-benar capek terhadap keadaan yang terjadi. Misalnya udah kerja seharian, misalnya 3 hari kerja terus habis itu butuh rehat. Nah, rebahan itu bisa men-charge tenaga yang ada dalam diri kita untuk produktif lagi. Nah, kalau misal kerjaannya sedikit tapi rebahannya lebih banyak, itu perlu menjadi muhasabah untuk kita semua untuk memperbaiki diri. Oh, apakah aku ini sudah layak ya menjadi seorang suami, atau aku ini sudah layak ya menjadi seorang istri? Nah, itu bisa menjadi tolok ukur teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, sebelum kita menjalani proses untuk memilih, ketika kita ingin dipilih oleh seseorang yang luar biasa, maka yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana,
yang mungkin masih muda tapi kebelet nikah dan kerasa kayaknya aku belum pantas deh, mungkin ada baiknya kalau kita memperbaiki diri bareng-bareng. Sama kayak aku juga masih dalam proses untuk evaluation myself, mengevaluasi diriku sendiri, berusaha untuk memahami apa yang masih kurang, apa yang masih lebih dari diriku. Karena harapannya ketika aku bertemu dengan seseorang yang besok digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok akan dipertemukan dengan orang yang benar-benar bisa paham sama aku dan aku bisa benar-benar paham sama dia. Jadi teman-teman semuanya, intinya dari semua ini, persiapkan diri kita sebaik mungkin, persiapkan diri kita sedetail mungkin, pahami diri kita sebaik mungkin, karena esok kita akan dipertemukan dengan seseorang yang mungkin akan bersama kita hingga akhir hayat. Dan pastikan kita bisa melengkapi dan kita bisa dilengkapi. Jangan sampai membuat yang ikhwan, jangan sampai tebar pesona sama cewek, sama akhwat, dan memberi harapan palsu aja. Berilah kepastian. Kalau belum bisa beri kepastian, maka yang harus kita lakukan adalah dengan cara memperbaiki diri dan mengevaluasi diri. Pantaskan diri kita sebaik mungkin, tebarkan manfaat untuk lingkungan sebanyak mungkin, dan semoga kita bisa menjadi pribadi yang sebaik mungkin. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.